Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Diara Safianus Fiorini dengan peserta Latsar CPNS Angkatan 9 Kelompok 4 tahun 2021 Pemerintah Kota Banjarbaru. Pada hari ini saya akan menyajikan tentang Learning Journal Agenda 3. Selamat menyaksikan. Pada Agenda 3, kami mempelajari tentang manajemen ASN, pelayanan publik, dan Whole of Government. Pegawai ASN sendiri terbagi menjadi dua, yaitu PNS dan P3K. Apa perbedaannya? Kalau PNS itu adalah pegawai negeri sipil, kalau P3K adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Perbedaan selanjutnya dari PNS dulu, PNS itu memiliki status pegawai tetap, memiliki NIP nasional, pengadaan usianya dimulai dari usia 18 tahun dan paling tinggi pada usia 35 tahun. PNS bisa dimutasi, berbanding terbalik dengan P3K. Kalau P3K diangkat sesuai kebutuhan instansi dan ketentuan undang-undang, memiliki NIP/PKK secara nasional, pengadaan usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 1 tahun sebelum pensiun, dan tidak ada mutasi untuk P3K. Manajemen ASN diatur dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, yaitu pengelolaan ASN memiliki nilai dasar etika. Manajemen ASN lebih menekankan terhadap pengaturan profesi pegawai. Tugas, peran, kode etik, dan sistem merit ini ada dipelajarin di manajemen ASN. Yang pertama, tugas dari ASN itu sendiri. ASN sendiri bertugas memberikan pelayanan publik yang profesional. Peran ASN sendiri sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas. Untuk kode etik sendiri, bertujuan menjaga martabat dan penghormatan dari ASN. Fungsinya, kode etik sebagai pedoman, standar penilaian sifat atau tindakan maupun perilaku, dan panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Sistem merit sendiri dalam manajemen ASN guna menjamin keadilan dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Pelaksanaan sistem merit sendiri terdiri dari penilaian kinerja, pengembangan kompetensi, promosi jabatan, pemberian penghargaan, dan prinsip sistem merit tersendiri memiliki ada 3, yaitu keadilan dan kewajaran, keobjektif, dan berbasis kerja. Berikut adalah hak dan kewajiban dari ASN, dari PNS maupun P3K. Yang membedakan hak dari PNS maupun P3K, biasanya kalau PNS memiliki jaminan pensiun dan jaminan hari tua, berbeda dengan P3K. Kewajibannya semuanya sama, dan yang lain-lainnya juga sama. Memasuki materi kedua, yaitu Whole of Government. Whole of Government sendiri adalah pendekatan fungsi dalam ruang lingkup yang lebih luas untuk mencapai tujuan, yakni pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Mengapa perlu diterapkan Whole of Government? Karena pertama, perkembangan teknologi dan informasi, kedua, keberagaman, yang ketiga ada ego sentral, 4, good governance. Selanjutnya materi yang terakhir yakni pelayanan publik. Pelayanan publik sendiri pengertiannya kegiatan guna memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan undang-undang bagi setiap warga negara. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Di dalam pelayanan publik terdapat ada etika maupun etiket. Etiket sendiri pengertiannya memandang manusia dari segi lahiriah, bersifat relatif, menyangkut cara perbuatan harus yang dilakukan manusia, hanya berlaku pada pergaulan. Bila tidak ada saksi maka dia tidak akan berlaku. Berbeda dengan etika. Etika itu berada dari segi dalam, bersifat absolut, tidak terbatas pada cara yang dilakukannya pada suatu perbuatan, selalu berlaku walaupun tidak ada saksi mata. Dalam melakukan pelayanan publik, terdapat prinsip-prinsipnya. Yang pertama, adanya kenyamanan, kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, kesopanan, dan keramahan. Selain itu ada juga kedisiplinan, keamanan, tanggung jawab, kemudahan akses, dan kelengkapan sarana dan prasarana. Selanjutnya, klasifikasi pelayanan publik sendiri. Ada pelayanan administratif, barang, jasa, dan regulatif.
Pengertiannya, pelayanan administratif itu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik. Kalau pelayanan barang, pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk atau jenis barang yang digunakan oleh publik, misalnya jalan, perumahan, jaringan telepon, listrik, maupun air bersih. Pelayanan jasa itu pelayanan yang menghasilkan jasa, seperti di dunia pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, maupun perhubungan. Pelayanan regulatif sendiri adalah pelayanan yang melalui penegakan hukum dan biasanya menghasilkan seperti peraturan perundang-undangan ataupun kebijakan publik lainnya. Untuk menghasilkan pelayanan publik yang prima, maka diperlukan prinsip-prinsip tertentu, yakni pertama, responsif terhadap pelanggan, yang kedua, standar pelayanan dan ukuran kinerja harus ada, tiga, diberikan apresiasi kepada pegawai, keempat, pemberian pelatihan dan pengembangan pegawai terkait bagaimana memberikan pelayanan yang baik. Yang kelima, sesuai dengan visi misi. Berikut penerapan ketiga materi tadi di dalam agenda 3 sesuai dengan tupoksi. Yang pertama, manajemen ASN. Contohnya di puskesmas saya, di instansi Puskesmas Guntung Payung, telah dibentuknya penghargaan bagi tenaga kesehatan setiap akhir tahun, dan biasanya pegawai harus menggunakan atribut yang lengkap. Lalu diadakannya pegawai honorer yang sesuai dengan klasifikasi yang dibutuhkan. Seperti di foto, ini adalah contoh pelayanan publik yang kami terapkan di Puskesmas Guntung Payung. Jadi, pelayanan pasien tidak membedakan pasien umum ataupun BPJS, semua diperlakukan dengan sama. Pelayanan pasien kami menerapkan sikap santun, sopan, dan ramah. Jika ada pasien yang tidak bisa kami tangani, maka kami akan merujuk ke vaskes selanjutnya. Yang terakhir adalah penerapan Whole of Government di puskesmas kami. Yang pertama, kami melakukan koordinasi antar poli. Seperti misalnya ada pasien di poli umum yang memerlukan rujukan ke klinik sanitasi, kami akan melakukan rujukan tersebut. Yang kedua, kami melakukan lokakarya mini setiap bulannya. Yang ketiga, melakukan kampanye bagi semua kalangan, yaitu kampanye vaksin. Jadi, semuanya saling membahu-membahu dalam menyukseskan program vaksinasi. Sekian video dari saya. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.